Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Setiap kita yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Pagi hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk mencari Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan yang menuntun kita masuk dalam seluruh kegenapan janji Tuhan. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan juga terberkati melalui program Bible and Coffee ini dan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Di saat yang indah ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat, Roma 15 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma untuk tetap terus tertanam dalam pembacaan kitab suci. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci ini menjadi pembelajaran bagi kita. Baik bagi zaman Rasul Paulus maupun bagi kita yang hidup sekarang ini. Supaya apa? Agar kita teguh berpegang pada pengharapan. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah mulai kehilangan pengharapan. Kenapa? Sederhana, karena gak pernah merenungkan kitab suci. Iya kan, orang yang tertanam dalam kebenaran firman Tuhan gak akan pernah kehilangan pengharapan saudara. Kita tahu kok janji Tuhan iya dan amin. Kita tahu Allah yang berjanji pasti akan menggenapi janjinya. Itu sebabnya akhirnya timbul pengharapan. Iya kan, sekalipun keadaan sudah tidak sangat mendukung, tapi ketika kita belajar kembali, merenungkan kembali, membaca kembali kitab suci, maka timbul pengharapan. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Oleh apa? Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Betapa pentingnya agar kita tetap terus tertanam. Karena kita mendapatkan penghiburan itu dari kitab suci. Makanya Paulus bilang oleh ketekunan dan penghiburan. Dari mana saudara? Dari kitab suci. Jangan pernah lupakan ketika engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami kesusahan, engkau mengalami pergumulan, engkau memerlukan penghiburan. Renungkanlah firman Tuhan. Ya, baca kembali firman Tuhan maka engkau dapatkan kekuatan. Lu Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan tahu saat-saat ini kita sedang terpuruk. Tuhan tahu saat-saat ini kita sedang sedih. Tuhan tahu saat-saat ini kita sedang hancur hati. Tuhan tahu saat-saat ini kita sedang dihianati. Tuhan tahu bahkan ketika orang lain tidak tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saudara dan saya. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan terus kita bilang begini, oh kok bisa tepat ya. Ya kan saudara pernah mengalami hal ini bukan? Ketika kita merenungkan firman Tuhan atau kita datang ibadah gereja, kita wah kok tepat banget ya buat saya. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang terbaik. Itu sebabnya penghiburan kita itu datangnya dari firman. Kenapa firman? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita bergaul dengan firman, ada pengilhaman, ada pewahyuan, ada penghiburan untuk kita yang hari-hari ini sedang terpuruk. Saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau engkau lagi sedih hari-hari ini, kalau engkau sedang terpuruk hari-hari ini, ayo coba buka renungan firman Tuhan. Baca kembali Alkitab. Sehingga ketika ada firman yang kau dapati pada saat engkau sedih, engkau sedang kecewa, itu akan memberikan engkau penghiburan.
Manusia menghibur kita bisa, tetapi terbatas. Manusia nggak bisa ada buat kita selama 24 jam non-stop, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Tidak bisa ada selalu buat kita. Tetapi Yesus ada selalu buat saudara dan saya kapanpun saudara butuhkan. Kau cukup datang sama Tuhan. Kau cukup datang merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang diperlukan hati setiap kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada, mengambil waktu merenungkan firman Tuhan saat ini. Ayo, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang sedih. Mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang terpuruk, engkau sedang dikecewakan, engkau sedang dihianati, engkau sedang malu, engkau sedang mengalami keadaan yang mungkin hari-hari ini engkau bilang, pendeta susah sekali saya bangkit. Saya ajak setiap kita baca Alkitab. Karena penghiburan kita itu datangnya dari Tuhan. Ayo sama-sama bilang yuk, dimanapun saudara berada sama-sama bilang sama saya, penghiburan saya datangnya dari Tuhan. Manusia bisa dipakai Tuhan, tapi manusia terbatas. Karena itu kita perlu bergaul intim dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan setiap kali kita renungkan itu selalu tepat. Firman Tuhan gak pernah salah, dia selalu tepat sasaran. Apa yang menjadi kebutuhan hati kita, apa yang menjadi keperluan kita tepat. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan itu selalu kena, selalu kena, selalu kena. Saya mengajak setiap umat Tuhan, apapun keadaanmu saat-saat ini, biarlah firman Tuhan menghibur hidupmu. Datang kepada Tuhan. Bukankah Yesus membuka tangan dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang sama Tuhan. Tuhan mau memulihkan hati saudara. Tuhan mau menghibur hati saudara. Tuhan mau memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita rindu untuk selalu datang kepada Tuhan apapun keadaan kita. Baik sedang susah, sedang senang, sedang terpuruk, sedang bangkit, datang sama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang selalu mengerti, Tuhan yang selalu mengetahui segala apa yang menjadi isi hati kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Roh Kudus selalu menyingkapkan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang menghajarkan segala sesuatu dalam hidup kami. Karena kami percaya penghiburan itu datangnya dari Tuhan. Engkau yang menghibur kami melalui setiap kebenaran firman yang kami renungkan. Kami dapatkan kekuatan tatkala kami merenungkan firman-Mu. Kami dapatkan pengharapan tatkala kami merenungkan firman-Mu. Kami dapatkan teguhan hati tatkala kami merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat yang indah ini hamba berdoa juga buat umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Allah. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia anugerah Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Mereka tetap kuat karena Tuhan sanggup memberikan mereka kekuatan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu masing-masing dalam tangan Tuhan yang kuat. Jaga sertai hati hidup mereka Tuhan. Kalau ada yang antara mereka yang hari-hari sedang terpuruk, sedang hancur hati. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan pulihkan hati mereka sehingga ketika firman disampaikan mereka mengalami pemulihan. Sebab firman-Mu yang menghibur kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Sebab ada tertulis, sampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dimanapun mereka sakit, di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu masing-masing dalam tangan Tuhan yang kuat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Penghiburan kita datangnya dari Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Kau dapati penghiburan, kau dapati kekuatan, kau dapati pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.